Selamat pagi pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan alih daya atau outsourcing. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan alih daya atau outsourcing. Kebijakan tersebut disampaikan Presiden saat peringatan Hari Buruh Internasional May Day 2025 pada 1 Mei lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan kebijakan Prabowo tersebut akan menjadi dasar penyusunan regulasi ketenagakerjaan baru terkait outsourcing. Regulasi itu akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Masalah outsourcing ini kan sudah menjadi suatu yang diperjuangkan oleh buruh sekian puluh tahun ya. Itu karena memang kalau kita lihat prakteknya outsourcing itu maksudnya outsourcing ya. Iya. Ya, saya tahu juga ujungnya pasti ke situ. Ya, prakteknya kita lihat, prakteknya itu adalah memang upahnya gitu ya. Jadi orang bekerja, tapi dia bekerja itu melalui perusahaan outsourcing. Perusahaannya membayar yang di tempat dia bekerja bayarnya upah minimum, tapi realitasnya dia nerima jauh dari itu. Ia menilai pernyataan Prabowo saat peringatan Hari Buruh menunjukkan kepedulian Presiden terhadap kegelisahan para pekerja yang selama ini menyoroti praktik outsourcing. Menurutnya Prabowo sangat aspiratif dan memahami kegundahan pekerja di Indonesia. Menurutnya persoalan outsourcing telah menjadi isu yang terus disuarakan oleh kalangan pekerja selama hampir 2 dekade terakhir. Dalam praktiknya, outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan seperti pengalihan kegiatan inti, ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya kejelasan karir dan upah yang rendah. Selain itu, lanjut menakar outsourcing juga menciptakan ketidakpastian bagi para pekerja karena rentan terhadap pemutusan hubungan kerja, lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga sulitnya membentuk serikat pekerja. Saat ini, kata Yasir Lee, kementeriannya juga tengah melakukan kajian untuk menyiapkan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan. Penyusunan ini merupakan mandat dari Presiden dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kemenaker juga merespon salah satu amar putusan MK tersebut dengan menyiapkan dan menyusun peraturan menteri tentang alih daya atau outsourcing. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas mutlak dalam pembangunan nasional. Presiden mengungkapkan bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kesejahteraan dan kemajuan tanpa pendidikan yang bermutu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam sambutannya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dan peluncuran program hasil terbaik cepat PHTC, Presiden menyampaikan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas mutlak dalam pembangunan nasional. Kepala negara juga menyebutkan bahwa Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pendidikan tertinggi dalam sejarah, yakni di atas 22%. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa besarnya anggaran tersebut harus tepat sasaran. Di samping itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan. Kepala negara menyadari tantangan besar dalam memperbaiki seluruh fasilitas dalam waktu singkat dengan jumlah sekolah yang mencapai ratusan ribu unit. Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pihak untuk menggunakan masa ini sebagai momentum emas membangun negeri melalui pendidikan. Presiden meyakini dengan pengelolaan manajemen yang baik, seluruh kepentingan rakyat dapat terpenuhi. Demikian laporan, Syafa TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, kebakaran hebat yang terjadi di Pelawa, Bali mengakibatkan 13 rumah dan kamar kosan ludes terbakar. Kebakaran terjadi di Jalan Pelawa nomor 91 Desa Sumertakau, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 2 Mei 2025. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah tersebut meluluh lantakkan sekitar 13 kamar kos-kosan milik Wayan Budiasa, warga Banjarbagan Kelot, Denpasar. Kebakaran terjadi berawal dari pemadaman listrik di kawasan tersebut sejak sore hari.
Lantaran listrik tak kunjung menyala hingga menjelang malam, diduga penghuni kosan menyalakan lilin sebagai penerang kamar hingga menjadi pemicu kebakaran. Salah seorang warga setempat bernama Eka Ribu 32 tahun menuturkan, saat itu dia keluar rumah dengan sepeda motor, tiba di jalan depan Gang 14A kawasannya, terjadi kebakaran. Dia melihat beberapa penghuni kos-kosan dari NTT panik. Menyadari terjadi kebakaran, Eka langsung menuju TKP untuk memastikan kejadian. Dia melihat kobaran api sudah mencapai atap bangunan, memastikan keselamatan pemilik rumah. Ia langsung masuk ke kamar tidur rumah tersebut dan mendapati pemilik rumah Wayan Budiasa sedang tertidur. Eka membangunkannya dan menarik Budiasa yang sudah lansia ke jalan untuk menyelamatkan diri dari amukan si jago merah. Api makin membesar di tengah suara kulkul bulus milik Banjarmagan Kelot yang bertalu-talu untuk memberitahu warga soal kebakaran itu. Warga berbondong-bondong ke lokasi untuk memberi pertolongan sebisanya. Sekitar 30 menit dari awal kejadian, armada damkar Denpasar tiba di lokasi dan langsung bertindak cepat. Salah seorang petugas pemadam mengatakan ada 5 unit mobil damkar Kota Denpasar yang dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Sekitar 1,5 jam berjibaku, akhirnya api dapat dipadamkan meski telah menghanguskan sekitar 13 kamar kos. Pemilik kosan Wayan Budiasa sekeluarga bersama para korban dikumpulkan di Balai Banjarmagan Kelot untuk penanganan sementara. Dalam pertemuan tersebut disepakati para penghuni kosan diungsikan ke Hotel Kedaton di Jalan Hayam Wuruk untuk sementara waktu karena hari sudah malam. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan mutasi terhadap 7 perwira tinggi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan mutasi terhadap 7 perwira tinggi yang sebelumnya tertuang dalam keputusan Panglima TNI nomor Kep/554/2025 tanggal 29 April 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Pembatalan mutasi terhadap 7 perwira tinggi itu tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/554A/4/2025 yang ditetapkan 30 April 2025. Ditandatangani oleh Kepala Sekretaris Umum TNI Brigjen Muhammad Syahroni. Surat itu telah dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristome Sianturi. Dalam surat perubahan itu tertulis 7 nama perwira tinggi yang dibatalkan mutasinya. Mereka antara lain Letjen TNI Kunto Arif Wibowo, anak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Dalam surat keputusan sebelumnya, Kunto sempat dimutasi dari jabatan Pangkop Gabwilhan 1 menjadi staf khusus KSAD. Padahal ia baru 4 bulan menjabat. Kemudian Laksda TNI Hersen juga dibatalkan mutasinya sebagai Pangko Gabwilhan 1. Jabatan Laksda Hersen sebelumnya adalah Pangko Armada 3. Selanjutnya Panglima TNI membatalkan mutasi Laksda TNI Rudi Aviantara dari Kasko Gabwilhan 2 menjadi Pangkolin Lamil. Panglima juga membatalkan mutasi Laksmana TNI Pundi Rusbandi menjadi Kasko Gabwilhan 2. Mutasi Laksma TNI Beni Febri menjadi Waas Komleka SAL ikut dibatalkan. Terakhir, Laksmana TNI Maulana dibatalkan mutasinya sebagai Kadis Komklekal. Jabatan Maulana sebelumnya adalah staf khusus KSAL. Dalam surat yang sama, kebijakan mutasi 7 perwira tinggi itu kemudian diubah oleh Panglima TNI. Pergantian ini sama sekali berbeda dengan sebelumnya dengan adanya tulisan diubah menjadi. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan zona integritas tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya perubahan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini mengatakan zona integritas tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pemicu lahirnya perubahan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Dia menyebutkan salah satu strategi utamanya yakni pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Rini mengatakan birokrasi yang kapabel, berdaya saing, dan berintegritas merupakan faktor pendukung tercapainya visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju, bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Hal tersebut merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Dia mengatakan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu strategi Kementerian PAN-RB dalam memenuhi arahan tersebut. Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Prof. Erwan Agus Purwanto saat acara sosialisasi SE nomor 4 2025 tentang teknis pengusulan unit kerja atau Satker menuju WBK atau WPBM dan pelaksanaan survei mandiri ZI tahun 2025. Menjelaskan, predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan strategis yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi secara nyata.
Menurut dia, komitmen tersebut tidak hanya berhenti di tingkat pimpinan, tetapi harus menjadi semangat bersama seluruh jajaran. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, terima kasih dan sampai jumpa.